Pernah nggak sih lihat pasar bergerak dengan cara yang rasanya kok nggak masuk akal? Nah, kali ini kita akan bedah satu anomali yang luar biasa. Konflik besar di Timur Tengah tiba-tiba adem, tapi aset paling aman di dunia yaitu emas harganya justru meroket. Ini benar-benar sebuah paradoks yang bikin banyak investor garuk-garuk kepala. Oke, mari kita bongkar sama-sama logikanya. Oke, kita lihat dulu urutannya secara cepat. Semuanya dimulai 28 Februari pas konflik meletus, selama 40 hari situasinya tegang banget, puncaknya itu waktu Selat Hormuz yang notabene jalur minyak dunia ditutup. Terus, tiba-tiba tanggal 7 April, cuma 2 jam sebelum ultimatumnya habis, Presiden Trump ngumumin gencatan senjata yang dimediasi Pakistan. Benar-benar manuver drastis yang ngubah semua keadaan dalam semalam. Nah, disinilah keanehan pertama muncul. Selama 40 hari perang itu, apa yang terjadi sama emas? Justru kebalikannya, harganya malah anjlok sekitar 10%. Aneh kan? Padahal emas itu harusnya jadi primadona kalau geopolitik lagi panas. Penyebabnya apa? Ternyata penutupan Selat Hormuz itu bikin harga minyak melambung tinggi dan memicu ketakutan akan inflasi global yang gila-gilaan. Pasar jadi khawatir bank sentral bakal naikin suku bunga, dan itu adalah racun buat emas. Tapi begitu kata gencatan senjata keluar, pasar langsung putar balik 180 derajat. Lihat aja deh lonjakannya ini. Dalam sekejap, kontrak emas berjangka AS melesat 3,3%, sementara emas spot naik 2,3%. Harganya bahkan sempat nyentuh level tertinggi dalam 3 minggu. Ini bukan lagi sekedar reaksi biasa, ini udah kayak euforia di pasar. Momen inilah yang membawa kita ke pertanyaan utamanya. Kalau risiko perang hilang, kenapa aset safe haven yang harusnya adem ayem malah bersinar paling terang? Bukankah ini logikanya terbalik? Jawabannya, ternyata bukan ada di medan perang, tapi di papan catur kebijakan moneter. Jadi biar nggak salah paham ya, penggerak utama harga emas dalam kasus ini tuh bukan soal tank dan rudal. Sama sekali bukan. Ini semua tentang dolar Amerika Serikat dan apa yang pasar harapkan dari langkah The Fed selanjutnya. Coba kita urai rantai dominonya dalam 4 langkah simpel. 1. Gencatan senjata artinya Selat Hormuz aman. Ancaman harga minyak naik gila-gilaan jadi hilang. 2. Tanpa ancaman minyak, hantu inflasi global pun pergi. 3. Nah ini kuncinya. Tanpa tekanan inflasi, The Fed sekarang punya lampu hijau untuk nurunin suku bunga buat dorong ekonomi. 4. Ekspektasi suku bunga yang lebih rendah inilah yang langsung bikin dolar AS melemah. Dan ini dia hubungan klasik yang nggak pernah berubah. Simpel banget. Saat dolar melemah, emas yang harganya kan dalam dolar, otomatis jadi lebih murah buat investor di seluruh dunia yang pakai mata uang lain. Permintaan jadi naik, ya harganya ikut terbang. Itulah dinamika abadi di pasar emas. Oke, sekarang kita tarik cerita global ini pulang ke rumah. Efek dari gencatan senjata di Timur Tengah itu nggak berhenti di New York atau London aja loh. Gelombang emas ini terasa kuat banget sampai ke Bursa Efek Indonesia dan secara khusus langsung menyiram sentimen positif ke saham-saham emiten produsen emas kita. Di lantai bursa kita, ada 2 jagoan emas yang selalu jadi sorotan. ANTM, si raksasa BUMN aneka tambang, dan Archie, sang spesialis emas Archie Indonesia. Keduanya sama-sama nambang emas, tapi model bisnis dan sensitivitas mereka terhadap situasi kayak gini tuh beda banget. Coba kita lihat, siapa yang lebih berkilau di tengah rally ini. Gini deh, cara gampang mikirinnya. ANTM itu kayak raksasa yang kakinya banyak. Emas emang jadi penyumbang pendapatan terbesarnya, tapi mereka juga punya bisnis nikel dan bauksit yang kuat. Jadi pendorong utamanya itu volume produksi total. Sebaliknya, ARCI itu seorang spesialis atau pure play. Nasibnya mau untung atau rugi, ya terikat erat cuma sama satu hal, kemana harga emas dunia bergerak. Kita bedah ANTM dulu ya. Laba bersih mereka di 2025 itu melonjak lebih dari 2 kali lipat. Ini bukan cuma karena hoki harga komoditas, tapi karena volume produksi mereka emang lagi digenjot. Sebagai BUMN, daya tarik utamanya jelas, potensi dividennya yang jumbo. Tapi ada satu lampu kuning yang perlu diperhatikan. Investor asing justru kecatat melakukan aksi jual besar-besaran di awal April. Sekarang kita pindah ke RCIC. Laba bersihnya meroket hampir 10 kali lipat. Ini contoh sempurna dari kekuatan leverage model pure play. Setiap kenaikan harga emas global, dampaknya ke laba bersih mereka itu bisa berlipat-lipat. Kabar baik lainnya, mereka mulai rajin bagi dividen dan udah masuk radar investor global. Tapi resikonya juga setajam peningkatannya, mereka sangat bergantung pada satu komoditas dan satu tambang aja. Nah, kalau mau lihat perbandingannya secara langsung, tabel ini ngebantu banget. Anda bisa lihat ada berbagai rasa investasi emas. Ada ANTM yang stabil karena didorong volume,
Ada ARCI dan BRMS yang pergerakannya bisa eksplosif ngikutin harga emas, dan ada HRTA yang mainnya di sisi hilir atau perhiasan. Masing-masing punya cerita dan pemicunya sendiri. Kutipan ini benar-benar menangkap inti dari semua cerita ini. Meredanya konflik itu bukanlah akhir dari rally emas, tapi justru jadi awal dari babak baru. Peran emas jadi bergeser, bukan lagi sebagai pelindung dari resiko perang, tapi jadi pelindung dari potensi pelonggaran kebijakan moneter bank-bank sentral. Jadi setelah kita bedah semua ini, kita sampai di satu pertanyaan besar buat ke depannya. Dengan kinerja emiten yang solid dan angin segar dari kebijakan moneter global, apakah ini saatnya emas kembali merebut tahta sebagai aset dengan kinerja terbaik di tahun 2026? Ini pertanyaan yang menarik banget buat kita renungkan.